Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23 yang demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan berkeluarga seringkali kita memiliki pemahaman bahwa anak harus bertanggung jawab kepada orang tua, atau bahwa istri harus bertanggung jawab kepada suami. Apakah benar demikian Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat dalam bacaan dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23, di sini menggambarkan tentang bagaimana Kristus adalah yang utama. Dia adalah yang utama dari segala yang diciptakan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada satupun yang dapat menggantikan pribadi Yesus, termasuk juga di dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga. Pemahaman bahwa anak harus bertanggung jawab kepada orang tua, atau istri harus bertanggung jawab kepada suami, hanya ingin memberikan gambaran adanya tingkatan hierarki. Tetapi dalam kenyataannya sebagai kehidupan berkeluarga, maka sebenarnya melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, baik anak, baik orang tua, baik suami maupun istri, semuanya punya tanggung jawab yang sama, bahwa apapun yang dikerjakannya, dia tidak bertanggung jawab atau dia tidak harus memberikan pertanggungjawaban kepada manusia. Tetapi yang utama adalah apapun yang dia kerjakan, maka dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Di dalam ayat 17 di sini dikatakan bahwa ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat 18 dikatakan ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita berpikir bahwa di dalam kehidupan keluarga pun hanya seorang suami, seorang ayah yang dikatakan sebagai kepala, sehingga suami atau ayah punya hak untuk mengatur segala sesuatu di dalam keluarganya.
atau punya hak untuk memberikan hukuman apabila tugas yang diberikan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Kita diingatkan oleh firman Tuhan di ayat 18 bahwa kepala tubuh yaitu jemaat ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus menyadari, marilah kita terus mengingat bahwa kita dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab, kita tidak mempertanggungjawabkannya kepada manusia, tetapi kita mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Baik itu di dalam kehidupan keluarga, di dalam pekerjaan, juga di dalam pelayanan. Di dalam pekerjaan, kita sebagai karyawan memang sudah seharusnya mengerjakan tugas pekerjaan kita dengan baik. Tapi semata-mata bukan karena kita merasa takut atau ingin mendapat penilaian baik dari atasan kita. Tetapi semuanya kita kerjakan sebagai wujud kesadaran kita bahwa kita pun harus melakukannya demi Kristus. Begitu juga di dalam pelayanan. Komisi, bebadan, wilayah, kita secara pribadi melakukan pelayanan bukan semata-mata karena sebuah tugas atau tuntutan yang harus dipertanggungjawabkan kepada majelis. Majelis pun juga bukanlah kepala dari setiap pelayanan yang dilakukan oleh gereja, tetapi baik jemaat maupun majelis yang tergabung di dalam setiap komisi, bebadan, dan juga wilayah, setiap kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu tanggung jawab kita kepada Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ketika di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan, kita senantiasa mengingat bahwa Kristus adalah yang utama, maka kita pun dapat melakukan segala sesuatunya bukan dengan keterpaksaan atau tekanan, tetapi kita melakukannya dengan penuh sukacita dan ucap syukur. Amin.